Oke, selamat pagi semua teman-teman mahasiswa semester 3. Jadi untuk sosialisasi penulisan karya tulis ilmiah publikasi hari ini adalah berupa video yang akan saya tayangkan. Bedanya dari poster kemarin adalah di sini lebih jelas. Ada beberapa yang saya terangkan lebih detail dibandingkan dengan poster kemarin seperti itu. Silahkan dilihat dan disimak. Jika nanti memang ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan. Oke. Langsung saja saya mulai ya dari slide berikutnya. Slide pertama, itu ada proses penelitian yang harus dilakukan. Jadi, di mana hasil dan kualitas penelitian itu bergantung pada proses penelitian itu sendiri. Nah, di dalam proses penelitian itu, yang pertama kita harus identifikasi isu atau topik penelitiannya. Jadi kita harus melihat sebenarnya apa sih yang ingin kita teliti gitu kan. Kemudian setelah kita mengidentifikasi isu itu, kemudian kita merumuskan masalah penelitiannya. Biasanya dalam merumuskan ini kita menggunakan 5W1H. Kemudian yang ketiga, menentukan tujuan dan kontribusi penelitian. Dan yang keempat, itu adalah menganalisis data dan menguji hipotesis. Di sini biasanya kita sudah mengolah data seperti itu dan apakah hasil dari analisis itu sesuai dengan hipotesis yang kita ambil. Yang kelima, habis itu kita menulis hasil penelitian. Hasil ini ditulis secara sistematis dengan menggunakan POEBI, jadi harus menggunakan bahasa formal. Dan yang keenam adalah membuat kesimpulan dan saran. Pastikan kesimpulan yang kalian buat itu sudah menjawab masalah yang kalian ambil di rumusan masalah poin nomor 2. Dan yang nomor 7, menunjukkan keterbatasan penelitian. Karena memang ketika kita melakukan penelitian itu biasanya peneliti memiliki kendala. Nah, kendala itu tulis saja di bagian keterbatasan penelitian seperti itu. Dan yang terakhir adalah mengusulkan perbaikan-perbaikan penelitian selanjutnya. Jadi peneliti itu boleh memberikan saran untuk peneliti berikutnya agar peneliti berikutnya itu bisa mengembangkan penelitian yang sudah diteliti dari penelitian sebelumnya, seperti itu. Slide kedua itu ada penulisan artikel. Jadi biasanya di dalam jurnal itu setiap paper itu kan memiliki format jurnalnya masing-masing. Nah, mayoritas di dalam format itu tuh terdiri dari abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, pembahasan, kesimpulan, rekomendasi kebijakan, dan daftar pustaka. Oke, sekarang kita bahas satu-satu dulu ya. Yang pertama abstrak. Jadi abstrak itu membuat ringkasan isi dari karya tulis untuk menerangkan keseluruhan umum pada penelitian dan peletakannya itu ada di awal paragraf. Jadi dalam abstrak ini itu kadang kita tuh menunjukkan tujuan dari penelitian kita ini apa, kemudian metode yang ingin kita ambil, kemudian hasil atau hipotesis yang kita catat dari penelitian yang kita ambil tersebut. Kemudian yang kedua itu ada pendahuluan. Pendahuluan memuat latar belakang masalah penelitian. Jadi latar belakang penulisan itu harus memuat alasan berdasarkan fakta dan data, referensi atau temuan penelitian terdahulu, dan berisikan penjelasan permasalahan yang ada di lokasi penelitian. Di dalam menuliskan fakta dan data ini, biasanya kan kita pas bikin latar belakang tuh ada berdasarkan data dari BPS atau data dari kantor ini. Nah, itu wajib banget buat kita buat nyantumin sumber. Jadi kalau kita udah nyantumin data, fakta, itu kita juga wajib banget nyantumin sumber, jangan lupa. Kemudian yang ketiga ada tinjauan pustaka. Di dalam tinjauan pustaka ini ada cara mengevaluasi artikel, yaitu adalah dapat dilakukan dengan periksa judul artikel, membaca abstrak, kemudian membaca artikel, ambil poin-poin penting. Gitu. Ntar buat penjelasan lebih detailnya akan saya bahas lebih dalam.
Slide ketiga itu ada langkah-langkah melakukan tinjauan pustaka. Jadi sebenarnya pas kita lagi akan masuk ke bagian tinjauan pustaka itu penting banget buat teman-teman itu ke perpustakaan. Soalnya kenapa di sana tuh banyak banget penelitian-penelitian terdahulu yang bisa kita gali selain dari internet kayak gitu. Dan itu kalau di perpustakaan tuh justru lebih valid kondisi penelitiannya. Dia nggak ada plagiasi atau predatory kayak gitu. Jadi lebih aman sebenarnya. Nah, di sini langkah-langkah melakukan tinjauan pustaka itu yang pertama adalah mengidentifikasi beberapa kata kunci keyword penelitian. Ini tuh utamanya penting banget, langkah utama paling penting untuk mencari materi-materi, referensi, dan bahan-bahan pustaka yang di perpustakaan universitas. Nah itu, biasanya kan kita pas lagi searching kayak gitu, kata kunci yang ingin kita cari itu apa sih, itu pasti berkaitan banget dengan penelitian yang udah ada di angan-angan kayak gitu. Kemudian yang kedua, mencari materi-materi referensi seperti jurnal-jurnal dan buku-buku. Nah balik lagi, kalau hubungannya dengan buku-buku itu bisa kalian cari di perpustakaan. Atau kalau jurnal-jurnal itu ada beberapa yang kita harus masukkan username dan password seperti itu karena berlangganan. Kita nggak bisa akses secara gratis. Itu kenapa makanya kita juga harus, itu kenapa tadi di awal saya menekankan kalau kita harus ke perpustakaan. Untuk jurnal sendiri itu banyak banget database rekomendasi seperti ada Google Scholar, ProQuest, kemudian Scopus, dan Social Science Citation Index, dan lain-lain kayak gitu. Kemudian yang ketiga, bacalah sepintas artikel yang telah Anda dapatkan. Kalian baca sepintas ini bisa scanning langsung dari abstrak, kemudian abstrak ke metode dan ke pembahasan. Kira-kira seperti yang kalian bayangkan untuk akan kalian jadikan rumusan masalah atau enggak kayak gitu. Dan relevan atau tidak dengan penelitian Anda. Kemudian yang keempat, identifikasi beberapa literatur dan merancang peta literaturnya. Nah, peta literatur atau literatur map itu tuh jenis gambaran visual yang menampilkan pengelompokan literatur berdasarkan topik penelitian. Kemudian, buatlah ringkasan dari beberapa artikel yang paling relevan. Ringkasan-ringkasan ini tuh nantinya bisa kalian masukin ke tinjauan pustaka. Untuk format, biasanya kalau kita main sosial, itu tuh cenderung menggunakan format American Psychological Association APA agar Anda memiliki referensi yang lebih lengkap itu di akhir proposal dan di daftar pustaka itu nanti. Kemudian yang keenam, membuat tinjauan pustaka dengan menyusunnya secara tematis. Nah, yang ini tadi yang biasa di dalam daftar pustaka itu misalnya kita juga menggunakan kayak penulisan daftar pustaka apa kayak gitu. Jadi di akhir tinjauan pustaka nanti, di akhir tinjauan pustaka, di situ kalian bisa mengutarakan pandangan secara umum tentang tema keseluruhan yang Anda peroleh dari literatur-literatur yang ada. Kemudian kalian jelaskan mengapa penelitian Anda benar-benar memiliki pembaruan tersendiri dibandingkan literatur-literatur yang udah ada. Kayak gitu. Kemudian berikutnya adalah tentang metodologi penelitian. Methods data. Jadi di bagian ini itu paling penting, paling yang harus benar-benar diperhatikan, karena di sini nanti itu menjelaskan cara pelaksanaan kegiatan seperti gambaran penelitian, jenis penelitiannya, mau kualitatif atau kuantitatif atau sebenarnya ada lagi yang sekarang juga lagi booming, yaitu adalah mixed method, campuran antara kualitatif dan kuantitatif. Cuma aja nanti di bagian ini kita bahas kualitatif sendiri dan kuantitatif sendiri. Kemudian data teknik pengambilan datanya itu juga seperti apa, dan analisis data yang akan diambil dalam menyelesaikan masalah seperti hipotesis dan validasinya itu bagaimana.
Nah, dalam metode penelitian ini, selain kita membahas seperti itu tadi, gambaran penelitian ada di mana, lokasinya bagaimana, kemudian jenis penelitian kualitatif atau kuantitatif, itu hipotesis juga diperlukan secara umum. Jadi, hipotesis itu kan suatu penjelasan yang sementara tentang perilaku atau fenomena atau keadaan tertentu yang telah atau akan terjadi. Nah, di dalam hipotesis itu ada karakteristik hipotesis, yaitu yang pertama adalah konsisten dengan penelitian sebelumnya. Jadi di sini hipotesis itu harus rasional, kemudian mengikuti penelitian yang sudah ada dan memunculkan penelitian berikutnya. Dan yang ketiga adalah kontribusi terhadap teori dan praktek bidang ekonomi. Kemudian yang berikutnya adalah penjelasannya itu harus masuk akal dan perkiraan yang tepat dan terukur, serta pastinya hipotesis tersebut dapat diuji. Dan jenis hipotesisnya itu ada dua. Yang pertama, bagaimana kita memperoleh. Nah, di dalam bagaimana kita memperoleh ini ada induktif dan ada deduktif. Yang induktif adalah menyusun generalisasi dari observasi. Kemudian yang deduktif didasarkan pada kebenaran umum. Sedangkan bagaimana menyatakannya, itu hipotesis penelitian, pernyataan tentang perkiraan hubungan atau perbedaan antara dua variabel. Dan yang kedua adalah hipotesis statistik, itu yang hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Buat teman-teman semua, karena udah semester 3, pasti kalian juga udah belajar tentang statistik atau udah mulai belajar tentang ekonometrik, dimana kalian juga udah mengenal hipotesis nol, hipotesis alternatif, HO, HA, ditolak atau diterima, seperti itu. Kemudian perumusan hipotesis sendiri, itu hipotesis yang baik adalah yang dinyatakan secara jelas, ringkas gitu. Jadi nggak terlalu muluk-muluk. Biasanya mereka tuh menyatakan hubungan antara dua variabel kayak gitu, atau variabel lebih, tergantung bagaimana penelitian kalian. Kemudian kita melakukan uji hipotesis. Nah, di dalam uji hipotesis ini yang nantinya menentukan apakah penelitian itu alamiah atau tidak, dan apakah bisa dilanjut atau tidak, seperti itu. Yang pertama kita bahas berikutnya adalah penelitian kuantitatif. Pasti kalian nggak asing juga terkait penelitian kuantitatif itu penelitian seperti apa. Dan memang penelitian kuantitatif itu sangat erat hubungannya dengan data angka dan atau program statistik gitu. Sedangkan sumber-sumber data bisa didapatkan dari BPS atau World Bank, semacam itu. Di dalam teknik pengumpulan data kuantitatif sendiri itu ada eksperimen, survei, dan non-reaktif. Nah, untuk eksperimen sendiri, ini tuh penelitian dapat dilakukan di lab atau dalam kehidupan nyata dengan melibatkan kelompok kecil dan menjawab pertanyaan yang telah dipersiapkan. Seperti itu. Jadi, sedangkan untuk survei itu menggunakan kuesioner atau wawancara formal untuk mengumpulkan informasi dan biasanya melibatkan sejumlah besar orang. Kemudian yang reaktif adalah penelitian berdasarkan informasi statistik yang telah ada, dokumen tertulis atau media komunikasi seperti foto, buku, serta data sekunder dari kantor-kantor dinas atau kantor-kantor yang berkaitan dengan penelitian kalian. Seperti ada World Bank, ada BPS atau BI atau OJK, atau bahkan dinas-dinas daerah ataupun provinsi. Tingkat pengukuran itu ada 4. Yang pertama adalah nominal. Dia di sini tuh menunjukkan adanya perbedaan antar kategori. Contohnya kayak agama. Kalau agama tuh ntar nominalnya ada Islam, Buddha, Hindu, Protestan, kemudian Katolik. Sedangkan untuk ordinal itu menunjukkan perbedaan dan memungkinkan kita untuk memeringatkan urutan kategori. Kayak kalau misal nilai atau huruf itu ada A, B, C, D, E, F. Sedangkan untuk interval itu melakukan semuanya yang dilakukan kedua pengukuran pertama dan memungkinkan kita memerlukan jumlah jarak antara kategori.
Jadi kalau misalnya nilai IQ ya ada 95, naik di 110, kemudian naik lagi 125 itu. Kemudian yang terakhir adalah rasio. Ini melakukan segala sesuatu yang dilakukan tingkat pengukuran lain, dan pengukuran ini tuh memiliki nilai nol yang sebenarnya, menyatakan hubungan dalam bentuk proporsi atau rasio. Contohnya tuh kayak usia kayak gitu. Nah biasanya tuh kalau di kuesioner itu kan ada ditanyakan agama, kemudian atau usia kayak gitu. Itu sebenarnya itu salah satu contoh tingkat pengukuran dari nominal dan rasio itu sendiri. Sampel di dalam penelitian kuantitatif itu kalau berdasarkan Newman, bukunya pendekatan kualitatif dan kuantitatif, itu tekniknya terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah cluster, kemudian yang kedua simple random, ketiga stratified, dan yang keempat adalah sistematis. Contohnya untuk cluster itu sendiri, itu misal kita dalam penelitian itu melakukan sampel dengan tujuan menarik sampel acak dari 240 penduduk Solo. Solo terdiri dari 55 distrik secara acak, diseleksi menjadi 6. Kemudian langkah kedua adalah membagi distrik yang telah tadi terseleksi menjadi beberapa blok. Setiap distrik terdiri dari 20 blok. Kemudian secara acak memilih 4 blok dari distrik. Bisa jadi 1, 2, 3, 4 jadi yang terseleksi. Kemudian 5, 6, 7, 8, 9, 10 yang terseleksi. Kemudian 11, 12, 13 yang terseleksi, dan seterusnya. Kemudian yang langkah ketiga, membagi blok menjadi beberapa rumah tangga. Memilih rumah tangga secara acak. Di sini contohnya dari blok 4 dari distrik 3 kayak gitu. Itu diseleksi dalam langkah 2. Jadi blok 4 terdiri dari campuran bangunan apartemen keluarga tunggal atau mungkin ada 2 atau 4 unit seperti itu. Yang langkah keempat adalah memilih responden dalam tiap rumah tangga. Jadi kesimpulan dari sampling cluster ini sendiri, itu nantinya akan ada 1 orang per rumah tangga dipilih secara acak, 10 rumah tangga per blok dipilih secara acak, 4 blok per distrik dipilih secara acak, dan 6 distrik dipilih secara acak. Kemudian untuk sampel berikutnya adalah simple random. Di sini tuh membuat kerangka sampling bagi semua kasus, dan kemudian memilih kasus dengan memakai proses acak yang murni. Biasanya itu kalau ini kita menggunakan program komputer kayak gitu. Kemudian untuk stratified atau berlapis, itu membuat kerangka sampling di setiap beberapa kategori kasus, mengambil sampel acak dari setiap kategori dan kemudian menggabungkannya menjadi beberapa sampel. Kemudian yang terakhir adalah sistematis, yaitu membuat kerangka sampling, menghitung interval kemudian milih tempat memulai random dan kemudian mengambil tiap kasus dari interval itu tadi. Oke, kemudian berikutnya ada skala. Skala ini ada, yang pertama ada skala Likert. Jadi skala Likert itu skala yang sering digunakan dalam penelitian survei dengan menyatakan sikap atau tanggapan. Jadi kalau contoh dari kuesionernya Likert itu sendiri itu biasanya di sini ada pernyataan, dan di sini tuh ada sangat setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Nah ini tergantung peneliti sih sebenarnya untuk level-levelnya ini. Untuk jika kalau mau dibikin setuju dan atau tidak setuju juga nggak apa-apa. Kemudian yang kedua itu ada Thurston. Jadi untuk Thurston sendiri itu mengukur dengan memberikan beberapa butir pertanyaan kepada sekelompok penilai dan meminta mereka untuk memilah butir pertanyaan tersebut di sepanjang kontinum. Kemudian yang ketiga itu
ada Bogardus. Bogardus ini itu skala yang mengukur jarak sosial antar dua atau lebih kelompok sosial dengan meminta anggota dari satu kelompok mengindikasikan batasan kenyamanan mereka dengan berbagai jenis interaksi sosial atau kedekatan dengan anggota dari kelompok-kelompok lainnya. Contoh dari Bogardus ini itu misal ada pernyataan berikan reaksi ya atau tidak. Kemudian di sini ada pernyataannya sebagai pengunjung perguruan tinggi Anda selama seminggu. Jadi ini tuh perintahnya di sini berikan reaksi ya atau tidak. Apakah secara pribadi Anda akan merasa nyaman memiliki siswa pertukaran dari lain negara, kayak gitu. Nah, pernyataannya seperti yang pertama, misal sebagai pengunjung perguruan tinggi Anda selama seminggu itu gimana? Apakah Anda akan merasa nyaman? Yang kedua, apakah sebagai mahasiswa purna waktu atau full time gitu yang terdaftar di perguruan tinggi Anda? Seterusnya, kemudian yang keempat ada diferensial sematik. Ini sekalian secara tidak langsung mengukur perasaan atau pikiran dengan menyajikan suatu topik atau objek kepada orang-orang dan daftar kata sifat. Nah, ini pembandingan kan ya. Ini membandingkan. Jadi di sini misal pernyataannya tuh bagaimana perasaan Anda setelah dinyatakan tidak diterima di perguruan tinggi. Nah, di sini tuh ada perbandingannya. Jadi misal di sisi kiri ini ada buruk, kemudian ada dalam, ada lemah, ada adil, dan di sisi sini ada baik, dangkal, kuat, tidak adil. Kalian boleh aja memilih dari buruk ke baik ini kira-kira berapa yang ingin Anda berikan skornya. Misal ketika Anda tidak diterima di perguruan tinggi, perasaan Anda sangat buruk. Oke, bisa kalian pilih di sini. Kemudian ada seorang yang lain perasaan mereka ketika tidak diterima perguruan tinggi itu mereka merasa tidak adil juga. Di sini juga bisa. Nah, seperti itu. Ini salah satu diferensial sematik. Kemudian yang kelima itu skala Goodman. Untuk skala Goodman ini dia sekalian digunakan peneliti setelah data dikumpulkan untuk mengungkapkan ada tidaknya pola hierarki di antara respon, sehingga orang-orang yang memberikan respon pada tingkat yang lebih tinggi juga cenderung memberikan respon pada tingkat yang lebih rendah. Untuk contoh skala Goodman-nya itu misal ini. Di sini ada
pola Gottman. Kemudian di sini ada pola lain, ya anggap aja pola lain ya. Nah di sini tuh ada bentar, narasinya nanti akan saya ceritakan. Oke, di sini repetisi, demonstrasi, boykot. Terus ini N, ini N, ini N, ini N, ini N. Kemudian ada pola lainnya, itu di sini ada pola yang lain, Y, N, 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 Y, N, N, Y, N. Seperti itu. Nah, kenapa dibikin gini? Jadi contoh dari skala Gottman ini itu sebenarnya menurut Krause tahun 98, yaitu meneliti tanggapan publik terhadap berbagai bentuk protes politik. Nah, ia melihat data survei mengenai penerimaan publik terhadap bentuk protes di Inggris, Jerman, Italia, Belanda, dan Amerika pada tahun 74 dan 90. Ia tuh menemukan bahwa pola penerimaan publik membentuk skala Gottman. Mereka yang menerima bentuk protes yang lebih intens, misalnya pemogokan dan boikot, hampir selalu menerima bentuk-bentuk yang lebih sederhana, misalnya petisi dan demonstrasi. Tapi tidak semua yang menerima bentuk sederhana mau menerima bentuk yang lebih intens. Selain menunjukkan manfaat skala Gottman, Krause juga menemukan bahwa orang di negara yang berbeda melihat proses secara serupa dan tingkat skalabilitas Gottman meningkat dari waktu ke waktu. Sehingga dengan demikian pola penerimaan aktivitas protes termasuk bisa diukur pada skala Gottman ini dalam kedua periode tersebut. Tapi penerimaan pada tahun 90 lebih mengikuti pola Gottman dibandingkan pada tahun 74. Hanya saja di kita emang seringnya adalah menggunakan skala Likert atau skala Thurston tersebut. Berikutnya ada penelitian kualitatif. Seperti halnya penelitian kuantitatif, kalian pasti dengan penelitian kualitatif itu nggak asing. Jadi penelitian kualitatif itu menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan yang dinarasikan dari perilaku-perilaku orang-orang yang telah diamati. Dalam teknik pengumpulan data kualitatif itu sendiri, kalau menurut Newman itu ada dua. Penelitian lapangan atau field result itu mengamati secara langsung dan mencatat aktivitas-aktivitas orang dalam jangka waktu yang lama. Jadi bisa penelitian lapangan atau termasuk etnografi, kemudian observasi peserta hingga wawancara mendalam. Kemudian yang kedua adalah penelitian histori komparatif. Di sini itu peneliti menyelidiki data terkait peristiwa atau kondisi sejarah masa lalu dalam masyarakat yang berbeda-beda. Biasanya histori komparatif ini bersifat deskriptif, seperti itu. Kemudian dalam penelitian kualitatif itu ada beberapa tipe. Menurut Creswell itu ada 5, yaitu yang pertama adalah narrative research. Jadi narrative research ini peneliti mempelajari kehidupan individu-individu dan meminta seseorang atau sekelompok individu itu untuk menceritakan kehidupan mereka. Nah, di dalam narrative research ini, informasi ini tuh kemudian diceritakan kembali oleh peneliti dalam kronologi naratif seperti itu. Dan di akhir tahap penelitian, peneliti harus menggabungkan dengan gaya naratif pandangan-pandangan tentang kehidupan si partisipan ini dengan pandangan-pandangannya tentang kehidupan peneliti sendiri. Kemudian yang kedua ada phenomenological research atau fenomenologi. Itu merupakan peneliti ini mendeskripsikan pengalaman kehidupan manusia tentang suatu fenomena tertentu seperti yang dijelaskan oleh para partisipan. Ini di sini memahami pengalaman-pengalaman hidup manusia untuk menjadikan filsafat sebagai suatu metode penelitian yang prosedur-prosedurnya itu mengharuskan
peneliti itu untuk mengkaji sejumlah subjek dengan terlibat secara langsung kayak gitu. Nah, dalam proses ini peneliti itu mengesampingkan pengalaman pribadinya terlebih dahulu. Kemudian baru ia dapat memahami pengalaman partisipan yang ia teliti. Dan yang ketiga itu adalah ground theory. Jadi kalau ground theory itu peneliti memperoleh teori umum dan abstrak dari suatu proses atau aksi atau interaksi tertentu yang berasal dari pandangan-pandangan si partisipan. Rancangan ini tuh mengharuskan peneliti untuk menjalani jumlah tahap pengumpulan data dan penyaringan kategori-kategori atas informasi yang diperoleh. Nah, rancangan ini tuh juga memiliki dua karakteristik utama. Yaitu yang pertama, perbandingan yang konstan antara data dan kategori yang muncul. Yang kedua, pengambilan contoh secara teoritis atas kelompok-kelompok yang berbeda untuk memaksimalkan kesamaan dan perbedaan informasi. Kemudian tipe yang keempat itu ada etnografi. Jadi etnografi di sini tuh peneliti menyelidiki pola perilaku, bahasa, dan tindakan dari suatu kelompok kebudayaan di lingkungan yang alamiah dalam periode waktu yang cukup lama. Ini khas banget dalam peneliti. Salah satu yang paling sering digunakan juga dalam penelitian kualitatif, yaitu kita mendiami suatu lokasi itu dengan cukup waktu yang lama. Jadi etnografi ini biasanya tuh kita mengumpulkannya tuh membutuhkan waktu yang lama dalam pengumpulan data tersebut, baik data observasi, data wawancara. Jadi proses penelitiannya fleksibel dan biasanya berkembang sesuai kondisi dalam merespon kenyataan-kenyataan hidup yang dijumpai di lapangan. Nah, di sini tuh kalian tuh biasanya ya kalian ingin meneliti suatu karakteristik dari masyarakat di desa di Ponorogo. Nah, kalian tuh di situ kalian bisa saja sampai 1 bulan atau 2 bulan mendiami di lingkungan situ untuk mengamati proses kehidupan yang ada di desa itu. Kemudian yang kelima adalah studi kasus. Ini tuh peneliti mengembangkan analisis mendalam atas suatu kasus. Sering kali program, peristiwa, aktivitas, proses, atau satu individu atau lebih. Kasus-kasus ini tuh biasanya dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data dan berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Sekarang masuk ke bagian pembahasan. Jadi pembahasan ini tuh biasanya berisi ulasan dengan tabel, diagram yang membahas hubungan antar rumusan masalah, data-data yang diperoleh dari hasil pemrosesan, metode yang telah hipotesis dan dianalisis seperti itu. Ulasan tersebut digambarkan secara jelas hingga dapat menyelesaikan masalah dan diambil penarikan kesimpulan. Nah, kalau contoh grafik atau diagram itu seperti gambar di sini ya. Di sini tuh nanti dalam penulisan di bawah diagram atau grafik itu wajib banget ditulis sumber dari mana. Sekalipun itu sumber dari hasil kita dalam mengolah data, itu juga sangat penting sekali dalam penulisan pembahasan di situ. Dan kemudian dijelaskan juga dalam diagram itu tuh diagram apa gitu. Jadi di judul di atas diagram gitu, itu tuh harus kalian sertakan judul gitu. Jadi kayak contoh misal gambar satu diagram hasil dari observasi gini gitu. Nah, terus di bawah dari diagram itu ada tulisan sumbernya gitu. Kemudian setelah kita selesai menulis pembahasan, setelah kita selesai menjelaskan dari hasil penelitian, kita juga membuat kesimpulan. Kesimpulan ini berisi dari jawaban permasalahan penelitian. Jadi jika kalian membuat
rumusan masalah yang awalnya ada 3 rumusan masalah, maka wajib banget buat kalian juga memberikan kesimpulan itu 3 dari rumusan masalah awal tadi. Kemudian yang terakhir adalah rekomendasi kebijakan. Rekomendasi ini ditujukan kepada pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan hasil penelitian. Dan di dalam daftar pustaka itu ada 4, APA Style, AMA Style, MLA Style, Chicago Station Style. Seringnya karena kita juga dalam konteks ilmu sosial itu kita sering banget cenderung menggunakan APA Style dibandingkan dengan style-style yang lain. Tapi gaya penulisan dalam daftar pustaka ini wajib banget buat kalian ketahui. Seperti itu kan. Mendeley, Reference Manager, Zotero, EndNote, SheetUI, Reference Manager, dan Reflog. Ini tuh merupakan beberapa contoh aplikasi atau perangkat lunak untuk daftar pustaka. Jadi emang biasanya itu pada saat kita melakukan penulisan ilmiah di daftar pustaka itu ada yang mewajibkan kita untuk menulis referensi-referensi itu di dalam aplikasi seperti menggunakan Mendeley, dan ini sebenarnya mempermudah kita untuk untuk sitasi seperti itu, sehingga hasil dari penelitian kita, hasil dari artikel yang kita buat itu tuh penting banget, tidak ada plagiasi seperti itu. Kemudian untuk Scopus, Web of Science, Sinta, Scopus, Web of Science itu lembaga indeks jurnal internasional yang bereputasi baik, sedangkan Sinta itu jurnal terakreditasi nasional di Indonesia yang dapat dilihat database-nya itu di Sinta seperti itu. Jadi di Sinta ini sendiri tuh nanti ada level-levelnya sendiri, level 6, 5, 4, 3, 2, 1, dengan level tertinggi itu adalah Sinta 1 seperti itu. Sedangkan predator itu lebih cenderung ke jurnal-jurnal yang dia itu teknik penulisannya atau dari isi dari pembahasan itu tuh kurang memiliki kualitas yang baik gitu. Atau bisa juga selain memiliki kualitas yang baik itu adalah tingginya plagiasi di dalam artikel tersebut. Sehingga maka itu tadi kalau untuk daftar pustaka itu banyak banget jurnal-jurnal yang mewajibkan daftar pustaka itu harus disertakan dalam Mendeley, Zotero, dan lain-lain contoh aplikasi seperti itu, karena untuk memudahkan apakah penelitian artikel ini banyak plagiasinya atau tidak. Sekian dari saya, terima kasih atas waktu dan perhatian dari teman-teman semester 3. Semoga bermanfaat cuplikan sedikit video yang saya buat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.